Selamat malam, perkenalkan nama saya Cindy Claudia, NIM 2021-63006, mahasiswi jurusan Teknik Pertambangan Universitas Papua. Jadi malam ini saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis kestabilan lereng di aplikasi software slide. Jadi langsung saja masuk ke dalam software slide-nya. Di sini sebelum kita memasukkan untuk menganalisis kestabilan lerengnya, kita akan membuat satu pemodelan lereng. Jadi sini saya sudah buat lerengnya. Saya bagi ke dalam 4 jenis material, ada siltstone, coal, claystone, dan sandstone. Nah, di sini kan saya sudah mulai memasukkan semua datanya. Jadi akan tinggal saya jelaskan lagi bagaimana cara memasukkan data-datanya tersebut. Sebelum memasukkan datanya tersebut, terdahulu kita mencari data-data yang dibutuhkan. Jadi saya menggunakan jurnal di sini, analisis lorong, yang dimana dia menggunakan kriteria runtuhan Moore column. Nah, langsung saja kita masuk ke tools analysis di atas kiri ini, lalu kita klik project setting. Di sini kita pilih menu statistik. Nah, di statistik ini kita mencentang probabilistic analysis. Setelah kita centang, lalu tekan OK saja. Setelah itu kita masuk di property, ke define materials. Nah, di sini ada 4 material tadi ya yang saya bagi, ada siltstone, sandstone, claystone, dan juga coal. Jadi setiap material ini kita masukkan nilai bobot isinya, kohesinya, dan juga sudut gesek dalamnya. Dimana parameter-parameter ini adalah parameter yang ada di dalam kriteria Moore column. Jadi di strength type ini kita pilih Moore column sesuai dengan jurnal yang kita gunakan. Nah, kita masukkan nilai bobot isinya, dapat dilihat dari jurnal ini ya. Di sini bobot isinya satuannya itu kilonewton per meter kubik, terus ada sudut gesek dalamnya dan juga ada kohesinya. Jadi kita masukkan nilainya. Ini saya sudah masukkan semuanya. Setelah kita masukkan, langsung saja tekan OK. Setelah itu kita masuk di statistik. Nah, sebelum kalau kita buka slide itu, untuk tools statistik ini tidak akan langsung muncul. Nah, untuk memunculkannya itu kita masuk di analisis, terus project setting. Seperti yang saya bilang tadi, kita tekan statistik agar dia muncul ya. Karena tadi saya sudah memasukkan datanya, jadi dia langsung otomatis ada di atas sini. Lalu kita masuk ke dalam tools statistik, kita pilih menu material. Nah, di sini tadi masih kosong ya. Jadi untuk memasukkan materialnya ini kita tekan add, lalu kita centang material yang kita buat tadi. Jadi saya ada 4 material yang saya bagi tadi, ada siltstone, sandstone, claystone, dan juga coal. Langsung tekan next. Lalu kita centang parameter-parameter apa saja tadi yang kita gunakan. Ada kohesi, P, dan juga unit weight. Jadi kohesi ini adalah kohesi, P ini adalah sudut gesek dalam, dan unit weight ini adalah bobot isi. Langsung tekan next saja. Lalu untuk distribusinya ini saya pilih normal. Lalu tekan finish. Untuk distribusinya ini harus diperhatikan lagi. Jadi kita sesuaikan dengan data yang kita gunakan. Lalu dalam jurnal yang saya gunakan ini, pada siltstone di parameter kohesinya itu untuk distribusinya dia menggunakan uniform. Jadi dia berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya itu semua normal. Dan juga di claystone untuk di sudut gesek dalamnya itu dia menggunakan distribusi triangular. Jadi kita sesuaikan di sini. Nah, di sini saya sudah ubah ya. Untuk siltstone itu untuk parameter kohesinya itu distribusinya menggunakan uniform, dan untuk claystone parameter sudut gesek dalamnya itu dia menggunakan distribusi triangular. Oke, saya sudah ubah. Nah, nilai mean, standar deviasi, real mean, relatif minimal sama relatif maksimalnya itu kita dapatkan dari jurnal ini juga. Jadi nilainya itu dapat kita masukkan sesuai dari jurnal ini ya.
Ada di sini min, standar deviasinya, minimal relatifnya, dan maksimal relatifnya. Kita harus sesuaikan masukkan datanya. Tadi saya sudah masukkan semuanya, sudah pas semuanya, lalu tekan OK. Setelah OK, lalu kita masuk di surface untuk memunculkan grid yang berwarna biru ini. Kita masuk ke surface, lalu ke menu auto grid. Nah, tekannya dulu ya. Nah, di sini untuk nilainya tuh nilai di X dan Y itu saya menggunakan 20. Tekan OK. Setelah ditekan OK, gridnya ini akan muncul ya, grid yang warna biru ini. Setelah itu kita masuk ke menu loading untuk memasukkan nilai magnitudonya. Jadi nilai magnitudonya ini kita dapatkan dari jurnal ini juga. Di sini tadi sabar ya, tadi dia di kalau tidak salah nilai magnitudo. Nah, di sini kestabilan lereng. Jadi nilai magnitudonya itu sebesar 0,05. Nah, langsung kita masukkan saja. Seismic load sini 0,05, di horizontal vertikalnya juga sama 0,05. Setelah itu lalu tekan OK. Setelah semua datanya telah dimasukkan, jangan lupa di-compute agar dia bisa terbaca pada saat kita mau interpret. Jadi masuk ke tools analysis lagi, kita compute, pilih menu compute. Nah, setelah di compute, kita masuk di menu di tools analysis lagi, lalu kita pilih menu interpret. Nah, ini dia. Jadi ini muncul nilai Fs-nya, BF, RI, ya yang mau kita cari lah. Sini sudah muncul ya. Jadi seperti itu cara mudah untuk menganalisis kestabilan lereng menggunakan software slide. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, masih banyak sekali kekurangan karena saya juga masih belajar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.